Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini bersama saya Afifa Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Tentunya bersama narasumber kita pada hari ini ada Dr. Lisda Naomi. Halo dokter. Halo Afifa. Dan juga kita kehadiran Dr. Wenti Arbayeni. Halo dokter. Halo Mbak. Nah, hari ini kita sudah kehadiran narasumber tentunya untuk membahas mengenai tema kita pada hari ini adalah OE atau otitis eksternal atau yang biasa kita sebut dengan infeksi telinga luar. Nah, mungkin dari dokter Lisda dulu nih menjelaskan sebenarnya apa sih infeksi ini terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kita berbicara infeksi di telinga, sebenarnya nanti kita akan lebih jelas sebenarnya di slide ya. Tapi secara garis besar atau secara umumnya dulu, sebenarnya bagian dari telinga itu ada 3. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan juga ada telinga dalam. Nah, otitis eksterna, mungkin dari namanya aja pemirsa sudah mungkin bisa membayangkan sedikit ya, eksterna. Berarti kemungkinan ini di bagian luar. Jadi dia suatu infeksi ataupun peradangan yang disebabkan oleh karena beberapa hal yang kemudian menyebabkan munculnya tanda-tanda inflamasi ataupun tanda-tanda peradangan pada telinga bagian luar. Nah, nanti kita akan belajar batasannya itu yang mana sih sebenarnya. Baik, nah mungkin juga dari Dr. Wenti juga bisa dijelaskan nih apa sih penyebabnya mungkin secara biasanya di lingkungan sehari-hari apa sih yang menyebabkan infeksi ini? Ya, jadi sebenarnya penyebab otitis eksterna sih banyak ya, tapi yang paling umum yang datang ke vaskes adalah riwayatnya korek-korek telinga, biasanya seperti itu. Jadi, aduh gatel nih telinganya, dikorek-korek nih, korek-koreknya pakai barang-barang yang nggak steril nih, entah pakai tutup pulpen, mungkin pakai lidi kali ya, dikorek-korek akhirnya apa? Iritasi, luka, terjadi trauma, akhirnya menyebabkan inflamasi, infeksi nantinya. Wah, ini berarti hanya karena hal sepele sebenarnya ya, tapi kita tidak aware sama hal-hal atau benda-benda yang masuk ke dalam telinga ini. Baik pemirsa, tentunya kita akan membahas mengenai infeksi telinga luar ini lebih dalam lagi. Mungkin boleh dari Dr. Lisda boleh menjelaskan terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja ya masuk ke slide-nya ya, sehingga biar lebih paham ya. Mungkin sambil menunggu slide-nya, jadi memang kalau kita berbicara soal struktur anatomi telinga, mungkin kalau masyarakat kan membayangkannya karena nggak kelihatan secara utuh ya gitu. Jadi hanya bagian yang ada di daun telinga doang yang kelihatan. Jadi mungkin masyarakat akan mempersepsikan bahwa telinga itu hanya daun telinga itu. Padahal sebenarnya kalau secara anatomi nih, daun telinga itu hanya sebagian kecilnya saja. Masih banyak lagi saluran-saluran di dalamnya yang kemudian akan membuat kita membagi menjadi 3 bagian telinga itu. Nanti ada telinga bagian luar, kemudian ada telinga bagian tengah, dan juga ada telinga bagian dalam. Memang karena tidak tampak tadi sehingga rentan sekali buat masyarakat ataupun buat pasien itu biasanya kayak seperti yang disampaikan oleh Dr. Wenti tadi, mengorek-ngorek telinga gitu ya. Jadi nggak sadar karena kan makin enak mungkin ya kerasa ya pas lagi gatel atau pas lagi banyak kotoran, sehingga ternyata makin dalam ternyata itu udah lewat dari batasan antara luar, tengah, dan dalam gitu, sehingga bisa menciderai ataupun bisa melukai organ yang lebih dalam lagi gitu. Dan sebenarnya telinga ini perlu masyarakat ketahui juga bukan hanya sekedar berfungsi untuk pendengaran aja, tetapi juga di dalamnya mengandung fungsi keseimbangan misalnya, sehingga memang fungsi ataupun peranan dari organ telinga kita ini itu sangat penting gitu. Nah, salah satunya yang mau kita bahas hari ini itu adalah tentang otitis eksterna itu. Jadi kalau otitis eksterna itu dia peradangannya itu kena di bagian telinga luar. Telinga luar itu nanti dia akan dibagi menjadi 2, ada daun telinga dan juga ada liang telinga. Nah, ini dia. Nah, ini tadi ya sepintas tadi aku sudah memaparkan tentang anatominya. Jadi yang pemirsa atau teman-teman lihat di rumah nih itu cuma yang bagian ini doang nih ceritanya. Jadi hanya daun telinganya doang. Padahal di dalamnya kalau diselusuri banyak ya gitu. Jadi sampai ke dalam. Nah, ini kita bagi menjadi ada 3 part, 3 bagian nih. Sampai dari daun telinga, kemudian liang telinga itu adalah telinga bagian luar nih.
bagian luar. Kemudian middle ear, yaitu telinga bagian tengah. Nanti ada beberapa bagian ya atau istilah-istilah yang mungkin nggak harus dihafal sih ya kalau untuk masyarakat. Intinya tahu nih setelah daun telinga sama liang itu masuk ke telinga bagian tengah, lalu paling dalam di sini ada nanti kanalis semisirkularis namanya gitu ya, rumah siput dan lain sebagainya. Itu adalah telinga bagian dalam. Terutama di sini nanti akan berbicara soal persyarafan ya gitu. Nah, jadi topik kita hari ini terutama di bagian daun dan juga di bagian liang telinganya. Nah, makanya disebutlah sebagai eksterna tadi ya, otitis eksterna, yaitu radang liang, terutama di bagian liang sebenarnya ya. Liang telinga yang disebabkan oleh karena infeksi. Bisa paling banyak sih sebenarnya persentase kasusnya itu adalah infeksi bakteri. Nah, otitis eksterna itu dia ada dua bagian nih, ada dua jenis, yaitu ada otitis eksterna circumscripta namanya ya, dan juga ada otitis eksterna diffusa. Nah, bedanya apa? Kalau yang circumscripta itu karena adanya sebuah bisul. Mungkin pernah ya tahu bisul bagaimana bentuknya, kira-kira membayangkannya. Tapi kita biasanya di kulit ya, di bokong misalnya, kemudian di punggung atau di tangan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah dengan ukuran yang mungkin lebih kecil ya, karena menyesuaikan dengan posisi anatomi, dia terletaklah di liang ini ceritanya, di liang telinga ini, di sepanjang liang ini tadi. Nah, sehingga tahu ya rasa bisul seperti apa ya, pemirsa pasti mungkin rata-rata pernah merasakan ya. Disitulah nyeri, disitulah mungkin karena nggak kelihatan aja ya secara langsungnya, disitu akan ada kemerahan. Kalau dokter memeriksa pasti akan tampak kemerahan. Disitulah kalau kita raba, misalnya bisa teraba, itu akan teraba hangat juga. Pokoknya semua tanda-tanda peradangan ada di sana. Nah, kalau otitis eksterna yang difusa, itu dia bukan bicara soal bisul, jadi dia hampir menyeluruh atau merata gitu peradangannya. Jadi dia merahnya ataupun bengkaknya ya itu akan merata atau menyeluruh di sepanjang liang telinganya gitu. Nah, itu kedua ini nanti akan lebih jelasnya nanti pada pemeriksaan fisik ya, yang mungkin akan disampaikan oleh dokter Wenti nanti. Tapi secara garis besar nih di awal pemirsa sudah mulai tahu ya bahwa otitis eksterna itu ternyata ada dua part atau ada dua jenis lagi. Ada dua jenis bagian dan lokasinya di mana juga pemirsa sudah tahu di sepanjang ini. Nah, ini ya, sekarang kita lebih dalam lagi nih ternyata. Jadi dia infeksi karena bakteri nih, kalau yang circumscripta gitu ya. Nah, biasanya dia akan berbentuk boil atau furunkulosis. Jadi furunkulosis itu adalah bisul ya. Kira-kira gambarannya seperti bisul. Dia mengenai apa sih si bakterinya ini? Karena dia menciderai atau menginfeksi salah satu kelenjar yang ada di telinga, khususnya telinga bagian luar, di liang tadi, yaitu kelenjar sebasea namanya. Itu posisinya di sepertiga liang telinga luar itu. Nah, udah disinggung ya sama Dr. Wenti ya, apa sih penyebabnya nih mengorek-ngorek liang telinga? Karena tadi ya mungkin masyarakat kira tuh pendek doang telinga, jadi habis dari daun nyampe ke dalam udah selesai, padahal sebenarnya tadi ya yang aslinya tuh seperti ini posisi anatominya. Ribet kan sebenarnya ya, tapi dia nggak kelihatan. Makanya berhati-hati ketika kita mau membersihkan telinga. Sebenarnya pun itu tidak dianjurkan gitu ya untuk mengorek-ngorek. Boleh saja, tapi dengan catatan misalnya kita yakin bahwa itu hanya di sepertiga luarnya. Nah, masalahnya karena tadi tidak tampak gitu ya, kita tidak bisa melihat secara langsung, kadang-kadang kita kebablasan. Jadi makin dalam terdorong makin dalam gitu, sehingga bisa menyebabkan. Tadi kan ini harus sepertiga ya untuk kita mengorek telinga, jangan lebih atau mungkin masuk lebih dalam lagi. Tapi ini kan biasanya kita tuh kayak punya kebiasaan gitu dok, setelah mandi kita membersihkan telinga. Itu baik nggak sih dok sebenarnya? Oke, nanti aku jawab sepintas dulu ya, karena nanti akan lebih jelasnya itu pada pencegahan dan pengobatan ya. Nah, intinya sebenarnya kalau kan kita udah banyak diturun-temurun ya, yang ada keliru ya, yang mungkin perlu kita luruskan nih pagi ini. Jadi memasukkan air dengan sengaja ketika habis mandi dengan maksud untuk membersihkan telinga tadi itu tidak boleh. Jadi nggak ada ya teorinya kita memasukin air, kan ada yang dengan sengaja ya masukin air, katanya memang untuk bersihin. Jadi bayangin kalau dia mandinya 3 kali nih, misalnya karena gerah 3 kali masuk air, gitu. Nah ternyata nanti kalau kita lebih dalam lagi nih materinya, salah satunya itu berenang, faktor resikonya otitis eksterna. Artinya apa kalau berenang? Air kan. Nah, kebayang kalau kita 3 kali sehari mandi, 3 kali pula kita masukin air ke dalam telinga. Jadi akan semakin besar resikonya. Jadi tidak ada teori yang mengatakan bahwa dengan memasukkan air ke telinga itu akan membersihkan telinga itu.
gitu. Jadi tidak boleh gitu ya. Oke. Nah, ini yang diffuse tadi ya. Jadi kalau diffuse itu dia 2/3 liangnya. Jadi dia sudah agak lebih mepet ke dalam, hampir menuju ke telinga bagian tengah lokasinya. Dan gambarannya dia merata, jadi bukan kayak satu bongkol bisul saja, tapi dia merata seperti ini. Jadi memang dari pemeriksaan dengan menggunakan alat ya namanya otoskop nanti, itu memang kita akan nampak ada merah, kemudian seperti ini ya, bisa nanti dia hiperemis ya istilahnya ya kalau dalam bahasa kedokteran, kemudian agak sedikit lebih bengkak, jadi lebih menonjol dinding-dinding liang telinganya. Itu sebenarnya dia akan terabanya hangat sebenarnya ya. Kemudian bisa juga nanti ada nanah mungkin pada tingkat lanjut atau sudah menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Baik, nah dokter kalau misalnya udah seperti ini nih apa sih yang dirasakan oleh pasien itu sendiri? Tapi tahan dulu, nanti kita akan jawab setelah jeda. For yang berikut ini tetap di Dokter Kita.